Dia bilang dia mau mencari kuburan ayah kandungnya sebelum dia pulang ke Madangkara. Ayah kandungnya? Iya. Anggun sebenarnya cuma anak angkat Tumenggung Hadiraksa. Saya pernah mampir di desa Jamparing sebelum menemui Kanda di Padepokan Cendawan. Desanya cukup makmur, tapi mereka tidak bersahabat. Sepertinya mereka curiga pada orang asing yang datang ke sana. Saya kira wajar mereka bersikap seperti itu. Karena desa itu penduduknya semua orang Madangkara. Ya, ayahanda pernah bercerita. Sebelum ke Pajajaran, beliau menetap di sana. Mudah-mudahan saja kita bisa bertemu dengan Paman Jawul. Ayo. Awas Kakang Brahma. Dan Kamasuta. Paman Jawul. Ten. Maafkan kami, Ten. Kekejaman orang Kuntala sangat membekas di hati kami. Mereka ini penduduk asli Madangkara. Jadi, setiap ada orang asing, mereka menganggap orang Kuntala. Mari ke gubuk Paman. Ya. Besok saya antarkan Raden ke kuburan petinggi Dharma Salira. Saya memang sudah mendengar bahwa Raden berhasil diselamatkan Gusti Senopati Aragani. Sayang, Ibu Raden terpaksa. Ibu saya kenapa, Paman? Paman yakin semua yang dilakukan Gusti Dewi karena terpaksa. Langsung saja pada persoalannya, Paman. Ibu Raden menikah lagi dengan bangsawan tinggi Kuntala. Hah? Kenapa ibu tega mengkhianati ayah? Maaf, Raden. Saya yakin Ibu Raden mempunyai niat tertentu, sehingga beliau mau diperistri orang penting Kuntala. Tidak usah menghibur saya, Paman. Beliau itu yang menyelamatkan jiwa Ibu Raden waktu jatuh ke jurang. Siapa namanya, Paman? Namanya Ardalepa, seorang mantri Demung Kanuruhan. Numpang tanya, Paman. Barangkali Paman tahu kuburannya Dharma Salira. Ada hubungan apa Kisanak dengan Dharma Salira?
Beliau ayah saya, Paman. Siapa namamu, Raden? Nama saya Brahma Kumbara. Aduh, betapa gembiranya kalau ibumu tahu bahwa Raden sudah sebesar ini. Mari kita ke kuburan ayahmu, Raden. Salira, Brahma Kumbara. Mungkin dia sudah mendengar kalau ibunya menikah dengan pembesar Kuntala. Kau harus menjelaskannya agar dia tidak kecewa. Ya. Hamba mengaturkan sembah. Raden, ini istri paman, namanya Biatun. Dulu waktu Raden kecil, Bibi sering mengasuhmu. Sudah bertemu ibumu? Tentu Kanda Gayatri bahagia sekali bila bisa bertemu dengan Raden. Sebenarnya saya sangat merindukannya. Tapi ada sesuatu yang mengganjal dalam pikiran saya. Apa itu, Raden? Ibu telah mengkhianati ayahanda. Jangan bicara seperti itu. Ibumu tetap orang Madangkara dan berjiwa Madangkara, meskipun suaminya pembesar Kuntala. Bahkan anaknya yang bernama Dewi Mantili sering datang ke kuburan ini. Malah pernah dia disuruh mencari Raden sampai ke ibu kota Madangkara. Apakah suami ibu saya yang sekarang tahu bahwa ibu bekas istri seorang petinggi Madangkara? Ya, tentu, Raden. Bahkan ibumu diperbolehkan menyambangi kuburan suaminya. Jadi, kalau menurut paman, sebaiknya Raden menemui ibu Raden ke Kuntala. Apa mungkin? Padahal kami sudah mempersiapkan diri untuk melawan penjajah Kuntala. Paman pikir, tidak cuma Raden. Semua pemuda Madangkara sedang mempersiapkan diri untuk merebut kembali negeri mereka. Dalam kehidupan, Raden harus bisa membedakan tempat. Bagaimanapun seorang ibu, tetaplah ibu yang punya hak untuk dihormati oleh anak kandungnya, meskipun dia menjadi istri musuh Raden. Sebagai manusia, Gusti Mantri Demung Kanuruhan Ardalepa adalah suami ibu Raden. Artinya ayah tiri Raden. Dan Dewi Mantili adalah adik tiri Raden. Biarpun dalam perjuangan nanti mereka, terutama ayah tiri Raden, adalah seorang musuh. Tapi sekarang Raden harus menghormati mereka.
Raden harus bisa membedakan tempat dan waktu. Kapan harus sebagai kerabat dan kapan menjadi musuh. Mudah-mudahan saya dapat melakukannya, Paman. Pokoknya, kamu tidak boleh meninggalkan Madangkara. Habis perkara. Saya sudah muak hidup dengan cara palsu seperti ini. Mulut saya capek. Setiap kali harus tersenyum. Padahal, saya mestinya bisa memaki orang seenak perut. Dan saya bisa mabuk-mabukan kapanpun saya suka. Buat apa uang banyak? Kalau kebebasan kita berdua tergadai. Hei, mau jadi apa kamu? Mau jadi maling seperti dulu? Digebukin orang sekampung? Hah? Kita cuma punya ini. Tidak punya ini. Kita cuma bisa menjual ini. Untung masih ada yang mau pakai. Hah? Nah, ambil minumannya cepat. Ayo. Kebahagiaan seorang pendekar adalah kalau bisa menaklukkan pendekar lain di setiap kota yang disambanginya. Dan itu belum pernah kita lakukan. Kalaupun pernah, kita belum pernah menang. Hei, jangan menyindir. Waktu itu aku kalah karena aku terlalu menganggap enteng lawan. Aku tidak menyangka kalau si Brahma mempunyai ilmu begitu tinggi. Bahkan melebihi si Aragani. Sudahlah. Saya sudah capek. Sudah bosan. Dan saya sudah muak. Sekarang saya mau pergi. Tunggu dulu. Kamu tidak boleh pergi kemana-mana. Kamu harus tetap di sini. Hah? Nanti sulingmu, aku ganti dengan yang lebih sakti. Kamu tahu, suling ini terbuat dari tulang kaki burung merak raja yang ada di hutan Belambangan. Prabu Menak Jingga pun pernah mengadakan sayembara untuk menangkapnya. Tapi guruku lebih cepat daripada pendekar-pendekar Belambangan. Perempuan manapun akan menyembah-nyembah, minta dilus-elus kalau mendengar suaranya. Kalau aku mau, Dewi Kandis, istri Pangeran Damar Kencana, bisa kubuat tergila-gila. Kenapa tidak diberikan saja sama Angka Wijaya? Kasihan dia. Cintanya ditolak sama Putri Hadiraksa.